Ada sebuah kata-kata klasik dalam olahraga yang selalu didengar bersama. Sepak bola bukan matematika. Di atas kertas, angka bisa mendikte takdir. Nilai pasar pemain bisa mengintimidasi, sejarah bisa menyuitkan nyali, dan fasilitas mewah bisa menciptakan jarak. Namun ketika roda kompetisi sebesar Piala Dunia 2026 ini bergulir di tanah Amerika Utara, dogma-dogma usang itu mendadak menguap. Piala Dunia dengan format baru 48 tim ini awalnya dikritik karena dianggap akan menurunkan kualitas turnamen. Banyak yang mengira fase gugur hanya akan menjadi panggung pembantaian bagi tim-tim buram. Namun bumi berputar dengan cara yang tidak terduga. Hingga kini menyentuh babak perempat final, rombongan raksasa tradisional harus pulang lebih awal secara tragis. Sementara mereka yang awalnya dianggap sekadar pelengkap justru melangkah dengan kepala tegak. Kali ini mari kita bedah secara mendalam dongeng modern yang ditulis lewat keringat, air mata, dan kecerdasan taktik dari 4 kekuatan tak terduga, yakni Tanjung Verde, Paraguay, Kolombia, dan sang naga utara, yakni Norwegia. Kita mulai dari kejutan paling romantis sekaligus paling tidak masuk akal dalam sejarah sepak bola modern. Tanjung Verde atau Cape Verde. Bayangkan sebuah negara kepulauan vulkanik kecil di Samudra Atlantik yang dihuni oleh tidak lebih dari 600.000 jiwa saja. Jumlah itu bahkan lebih kecil dari kapasitas total penonton gabungan di beberapa stadion megah turnamen ini. Secara geografis, Tanjung Verde terisolasi. Secara finansial mereka terbatas. Namun di bawah arahan strategi yang luar biasa disiplin, tim berjuluk Blue Sharks ini sukses menahan imbang raksasa dunia seperti Spanyol dan Uruguay di fase grup. Keberhasilan Tanjung Verde menembus fase grup dan merepotkan sang juara bertahan Argentina hingga babak perpanjangan waktu di 32 besar bukan sebuah kebetulan mistis. Mereka bermain dengan formasi rapat 4-1-4-1 yang bertumpu pada kolektivitas mutlak. Pemain seperti Leroy Duarte dan Sidney Lopez Cabral bertransformasi dari nama yang tidak dikenal menjadi komoditas panas dunia. Mereka membuktikan bahwa batasan demografi dan geografi tidak berlaku ketika 11 manusia di lapangan memiliki kesamaan visi yang kuat. Tanjung Verde telah meletakkan standar baru bagi seluruh negara berkembang di dunia. Bergeser dari pulau terisolasi ke negara yang terkunci daratan di jantung Amerika Selatan, yakni Paraguay. Berbeda dengan Tanjung Verde yang mengandalkan fleksibilitas serangan balik cepat, Paraguay membawa kita kembali ke akar sepak bola klasik mereka, yakni Garra Guarani. Jiwa petarung yang keras. Terletak di antara dua raksasa, yakni Brazil dan Argentina, Paraguay selalu memiliki identitas sepak bola yang unik. Mereka tidak peduli dengan penguasaan bola yang indah. Analisis performa mereka di turnamen ini menunjukkan efisiensi defensif yang sangat ekstrim. Di bawah kepemimpinan bek senior Gustavo Gomez dan taktik 5 bek yang sangat rigid, mereka membuat tim sekelas Prancis frustrasi setengah mati di babak 16 besar sebelum akhirnya takdir kejam penalti Kylian Mbappe menghentikan mereka. Paraguay menunjukkan kepada dunia bagaimana cara menderita yang elegan di lapangan hijau. Mereka tidak memiliki skuad bertabur bintang bernilai triliunan rupiah, namun mereka memiliki tembok pertahanan yang diorganisasi dengan presisi militer. Mereka adalah bukti bahwa organisasi yang solid mampu meredukasi jarak kualitas antara tim lainnya. Lalu ada Kolombia, negara yang terletak di ujung utara Amerika Selatan, gerbang yang menghubungkan belahan benua. Kolombia datang ke turnamen ini bukan sebagai favorit utama, mereka seringkali dipandang sebelah mata di bawah bayang-bayang sejarah kelam masa lalu atau inkonsistensi era modern. Namun perjalanan Kolombia menuju perempat final adalah simfoni dan kedewasaan taktik. Mereka tidak terkalahkan di fase grup, termasuk menahan imbang Portugal tanpa gol. Secara analitis, kekuatan utama Kolombia terletak pada transisi lini tengah yang sangat dinamis. Dikomandoi oleh sisa-sisa magis James Rodriguez dan daya ledak Luis Diaz, mereka bermain dengan struktur 4-1-2-3 yang sangat seimbang.
Menghadapi Swiss di babak 16 besar, mereka bertarung habis-habisan hingga babak adu penalti yang dramatis. Meskipun langkah mereka akhirnya terhenti di Kanada, struktur fundamental yang dibangun Kolombia di turnamen ini menegaskan bahwa mereka bukan lagi tim yang emosional dan rapuh, melainkan unit modern yang sangat matang secara kalkulasi taktik. Kini dari semua cerita indah tim-tim yang telah memberikan segalanya dan gugur dengan terhormat, mata dunia tertuju pada satu-satunya perwakilan kekuatan baru yang masih berdiri kukuh di babak perempat final. Mari kita terbang jauh ke semenanjung Skandinavia menuju sebuah negara yang populasinya 5,5 juta jiwa dan tertutup salju hampir sepanjang tahun, yakni Norwegia. Secara historis, Norwegia adalah penonton setia di turnamen besar selama puluhan tahun. Namun, pada 2026, ini jadi momentum pecahnya telur sejarah. Untuk pertama kalinya, mereka menembus babak perempat final Piala Dunia. Keberhasilan mereka menumbangkan pemilik 5 bintang emas, yakni Brazil di fase gugur, adalah kejutan terbesar dalam turnamen ini. Norwegia bukan lagi sekadar tim fisik yang mengandalkan bola-bola mati atau cuaca dingin. Mereka adalah hibrida sempurna dari kekuatan fisik Skandinavia dan kecerdasan taktik modern Eropa Barat. Mengapa Norwegia berpotensi besar terus melaju dan memicu kejutan yang jauh lebih masif? Jawabannya melampaui nama besar seorang Erling Haaland. Tentu memiliki striker terbaik dunia memberikan garansi gol di setiap laga. Namun analisis mendalam pada struktur permainan mereka menunjukkan bahwa pelatih berhasil membangun ekosistem yang melayani sekaligus memanfaatkan ruang yang dibuka oleh kehadiran Haaland. Dengan Martin Odegaard sebagai arsitek di lini tengah, Norwegia memiliki kreativitas instan yang mampu membongkar pertahanan paling rapat sekalipun. Di babak perempat final, Norwegia dijadwalkan bertemu dengan Inggris di Miami. Sebuah laga yang di atas kertas menempatkan Inggris sebagai unggulan utama, namun tekanan psikologis justru berada di pundak The Three Lions. Norwegia bermain tanpa beban sejarah dengan organisasi pertahanan yang kukuh dan efisiensi serangan yang mengerikan. Jika Haaland mampu melepaskan diri dari kawalan dan kolektivitas lini tengah mereka mampu meredam kreativitas Jude Bellingham, maka semifinal bukan lagi sekadar mimpi di siang bolong bagi sang naga utara. Ini adalah ancaman nyata bagi kemapanan elit sepak bola dunia. Keindahan terbesar dari Piala Dunia 2026 ini bukanlah kemegahan stadion baru, bukan pula gemerlap lampu di New York atau Mexico City. Keindahan sejati itu lahir dari keberanian tim-tim kecil ini untuk menolak tunduk pada takdir tertulis. Tanjung Verde mengajarkan kita tentang arti sebuah perjuangan tanpa batas geografis. Paraguay memperlihatkan keteguhan hati yang tak goyah oleh gempuran talenta mewah. Kolombia mendemonstrasikan bagaimana sebuah transisi generasi bisa berjalan dengan anggun dan matang. Dan kini Norwegia memegang tongkat estafet sebagai pembawa bendera perlawanan bagi kaum minoritas sepak bola. Saat peluit babak pertama perempat final dibunyikan nanti, kita tahu bahwa statistik bisa saja berbohong, sejarah bisa saja usang, dan uang tidak bisa membeli jiwa sebuah tim di lapangan hijau. Kita akan menjadi saksi apakah dongeng ini akan mencapai babak akhir yang sempurna ataukah realitas kejam akan kembali berkuasa. Satu hal yang pasti, sepak bola tidak akan pernah sama lagi setelah turnamen ini. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.